Sahabat sekalian, jumpa lagi di channel Keilmuan Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota Indonesia. Sahabat sekalian, untuk video kali ini saya akan membicarakan atau menyampaikan atau mungkin klarifikasi atau apapun lah yang pantas disematkan, kata yang diambil yang disematkan di dalam video ini terkait dengan tulisan saya yang saya bagikan setiap pagi. Ya, tulisan saya yang mana? Saya akan share tulisannya. Oke. Jadi saya pernah menulis, judulnya adalah perlukah membubarkan IPCN? Kontroversial ya. Judul ini pertanyaan. Perlukah membubarkan IPCN? Ini adalah sebuah question atau pertanyaan, bukan pernyataan. Dan ini diambil, kalimat tanya ini diambil atas pertanyaan dari pihak lain. Ada beberapa rumah sakit yang menanyakan terkait dengan kalimat atau istilah yang disebut sebagai IP atau Infection Preventionist. Mereka mendapatkan informasi dan saya mengetahui itu dari mereka ini bahwa ada istilah IP dan mereka entah itu mendapatkan informasi atau berpersepsi bahwa IP itu mengganti kata IPCN. Dua akronim yang hampir mirip tapi seakan-akan IP ini mensubstitusi dari akronim IPCN. Dan alasannya adalah agar usaha terkait pencegahan pengendalian infeksi PPI bisa bergerak lebih luas dan holistik. Jadi persepsinya dengan ada IP maka akan lebih luas, lebih holistik, lebih cepat, lebih maju atau apapun itu. Saya akan menjawab dan dalam tulisan ini saya sudah menjawab terkait istilah IP atau Infection Preventionist. Saya ambilkan dari kalimat yang dirumuskan oleh API, Association for Professional in Infection Control and Epidemiology, organisasi internasional. Mereka mengartikan bahwa IP, ahli pencegahan infeksi, adalah profesional yang memastikan petugas kesehatan dan pasien melakukan semua hal yang seharusnya mereka lakukan untuk mencegah infeksi. Jadi IP, Infection Preventionist, dia merujuk kepada somebody, someone, seseorang yang dia berprofesi di situ. Sebagai contoh, di bahasa asing, bahasa Inggris ada istilah dentist. Di sini Indonesia kita mengartikan lebih luas atau lebih panjang kalimatnya berarti dokter gigi. Di sana dentist ada akhiran IST, dentist, infection preventionist. Oh, seseorang yang dia bekerja atau pekerjaannya adalah terkait infection control and prevention. Nah, dijelaskan lagi ya. Jadi tulisan ini sifatnya kopas, kopas keilmuan dan bukan hal yang tabu karena ini bukan sebuah jurnal ilmiah. Kalaupun jurnal ilmiah, ada kalanya kita merujuk sumber itu harus apa adanya. Sebagai contoh, saya punya kenalan, dia adalah seorang sarjana teologi, seorang sarjana teologi. Dia mencuplik kalimat dari kitab suci apa adanya, ya, dan tidak dirubah-rubah karena merubah-rubah yang ada di kitab suci itu saja pembahasannya cukup panjang. Ada hukum-hukum ilahiyah di situ.
Ya, oke, kita kembali ke definisi apik. Di sini tertulis adalah sebagian besar IP adalah perawat, ahli epidemiologi, profesional kesehatan masyarakat, atau kita sebut sebagai SKM di sini, sarjana kesehatan masyarakat, misalnya ahli mikrobiologi seperti saya, dokter seperti saya juga, atau profesional kesehatan lainnya yang bekerja untuk mencegah penyebaran kuman di dalam fasilitas kesehatan. Sangat jelas di sini. Adapun IPCN, ya, melihat definisi ini, maka IPCN dia adalah profesi yang tergabung di dalam IP. Seorang dokter dia disebut IPCD, Infection Prevention Control Doctor. Begitu juga IPCN, Infection Prevention Control Nurse. Dia adalah perawat, nurse itu perawat. Maka dia adalah anggota IP. Ibarat lingkaran besar, IP, maka IPCN ada di dalamnya, IPCD ada di dalamnya, ya. SPMK di situ ada, siapapun dia ada di situ. Oke, jadi sudah jelas. Kalau yang saya bagikan full ada keilmuan setiap pagi. Saya usahakan. Ada kalanya tidak bisa berbagi karena ada kesibukan tertentu, ada urusan tertentu. Tapi saya usahakan membagikan itu. Dan masalah judul. Judul ini adalah suatu seni. Bagaimana orang kemudian tertarik untuk membacanya. Ya, sebagai contoh. Sebagai contoh. Saya seorang Muslim. Saya seorang Muslim. Tapi kemudian eh, di dalam Muslim itu saya membaca judul. Judulnya dalam Quran. Surat Al-Ikhlas. Tapi begitu kita baca, kok nggak ada kata ikhlas ya ya? Kok ini bukan masalah mengajarkan misalnya, wahai manusia, selalulah berbuat ikhlas. Tidak ada kalimat-kalimat seperti itu ya. Rupanya ini ada sebuah yang menarik. Ya. Begitu kita duduk di sebuah majelis ilmu, belajar Quran surat Al-Ikhlas, luar biasa. Memang tidak ada kata ikhlas ya, tapi disitulah kita diajarkan untuk keikhlasan tertinggi. Di dalam Islam, surat itu keikhlasan tertinggi sebagai seorang abdu, sebagai seorang hamba, untuk apa? Untuk menyembah Tuhannya. Di dalam Islam seperti itu. Untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan. Itu judul. Ya, sebuah judul. Bebas. Ya. Tergantung penulisnya. Seorang penulis, seorang yang mencintai, ya, dia lebih memilih dunia tulis-menulis keilmuan, maka dia akan menerapkan gaya menulis. Dan gaya menulis saya biasa-biasa saja. Karena kalimat tadi, apakah perlu IPCN dibubarkan? Perlukah IPCN dibubarkan? Atau apapun itu adalah pertanyaan. Judul yang terbit dari sebuah pertanyaan. Seseorang bertanya, dokter, kami dapat keilmuan nih tentang IP. Terus bagaimana nih rumah sakit kami baru? Ini rumah sakit masih baru. Ya. Dan saya berkenalan dengan mereka, mereka ini. Rumah sakit baru. Mungkin ya tidak sehebat teman-teman semua yang sudah levelnya Masya Allah gitu ya. Sudah implementasi PPI-nya tinggi. Gitu. Mereka tidak, belum seperti itu. Baru buka kok rumah sakitnya. Pasien juga baru satu, dua gitu ya. Tapi mereka sudah punya semangat. Perlu nggak dok ini diganti IP? Terus IPCN-nya berarti bagaimana? Sejauh bisa melihat di channel ini juga terkait dengan PPRA. Waktu PPRA keluar dari Prognas, masuk ke PKPO. PKPO 8 dan 8.1. Silakan dilihat. Kenapa sih saya buat video itu? Karena di hari itu, begitu ada info PKPO 8.8.1, itu ada PPRA,
Ada beberapa rumah sakit yang direkturnya sudah membuat surat komite PRA. Sekali lagi, komite PRA, bukan komite PPRA, bukan. Komite PRA dibubarkan, dilebur dengan farmasi. Padahal ada peraturan presiden terkait komite-komite yang harus ada. Komite mutu, komite PPI, komite PRA. Tapi kan itu harus dijelaskan. Sama. Ini pun ada pertanyaan, dokter, apakah IP, perlukah IP menggantikan IPCN? Perlukah IPCN kemudian dibubarkan, dilebur jadi IP? Dijawab kan? Ya, itu keilmuan. Yuk, tetap berilmu. Yuk, tetap belajar. Yuk, kesampaikan gelar, kesampaikan segalanya, lurus ilmu, apa adanya dalam kehidupan. Toh titel kita yang panjang ini, kalau sudah lihat titel saya ini, nanti mungkin insya Allah nambah lagi titelnya, itu semua akan selesai kok dengan satu kalimat. Kalau kita meninggal, kita nggak akan dipanggil selengkap itu, kita coba dipanggil kemarikan jenazahnya. Yuk tetap berilmu supaya Allah meridhoi kita, jalan kita di dunia bermanfaat bagi sesama, dan Allah memberikan kecerdasan serta kebijaksanaan. Dari hati akan naik ke otak. Selamat implementasi, selamat berkarya bagi kemanusiaan. Patria es humanitas. Tidak ada satu-satunya kebangsaan, hanya satu kebangsaan, yaitu kemanusiaan. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.